Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Fitriah dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi kelompok 7 yang bertema yaitu peran ulama hadis dalam melestarikan sunnah. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang peran ulama hadis dalam melestarikan sunnah, yang diantaranya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu perjalanan ilmiah mengumpulkan hadis. Yang kedua yaitu seleksi ketat keabsahan hadis mereka menggunakan kriteria ilmiah. Yang ketiga, penyusun kitab hadis. Yang keempat, metodologi ilmiah dalam verifikasi digunakan ilmu jar. Yang kelima yaitu pengajaran dan penyebaran hadis selain menulis kitab. Nah, yang pertama yaitu perjalanan ilmiah menggunakan mengumpulkan hadis. Ulama hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Daud melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk bertemu langsung dengan perawi hadis yang terpercaya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memastikan hadis yang dikumpulkan yaitu benar-benar otentik dan tidak direkayasa. Nah, yang kedua yaitu seleksi ketat keabsahan hadis mereka menggunakan kriteria ilmiah, yaitu sanadnya bersambung, terus perawinya adil dan jujur, hafalannya kuat, dan tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, dan tidak ada cacat tersembunyi. Yang ketiga yaitu penyusun kitab al-hadis, yaitu ada Imam Bukhari menyelesaikan 7.397 hadis sahih dari 600.000 hadis. Dan yaitu ada juga Imam Muslim memilih 4.000 hadis sahih dari 300.000 hadis. Yaitu ada Abu Daud menyusun 4.800 hadis dari 500.000 hadis. Dan ada nomor 4, metodologi ilmiah dalam verifikasi digunakan ilmu, yaitu untuk memastikan kualitas sanad dan isi hadis, yaitu masing-masing ulama memiliki pendekatan sendiri dalam penerapan metode ini. Dan yang kelima yaitu pengajaran dan penyebaran hadis selain menulis kitab. Para ulama juga mengajar langsung kepada murid-muridnya yang kemudian menyebarluaskan hadis ke berbagai wilayah. Dan yang kedua yaitu cara ulama hadis memastikan keaslian hadis, yaitu melalui verifikasi sanad. Yang kedua, ilmu jar wa ta'dil. Yang ketiga yaitu pemeriksaan matan. Yang keempat, metode perbandingan. Dan yang pertama yaitu verifikasi sanad, membandingkan sanad dan memeriksa semua versi hadis dari berbagai jalur untuk mengetahui keakuratannya. Dan yang kedua yaitu menilai karakter perawi, apakah dia jujur, adil, hafalannya kuat, atau justru lemah dan tidak bisa dipercaya. Yang ketiga yaitu membandingkan isi hadis dengan ayat Al-Quran agar tidak bertentangan dan mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu riwayat dari murid yang berbeda, pernyataan ulama dari berbagai zaman, hadis lisan atau tulisan, terus hadis dengan Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu pentingnya memahami hadis dengan benar, yaitu
Islam mengajarkan kepada anak harus dilakukan dengan pemahaman yang benar, bukan hanya hafalan. Bisa juga mengajarkan sikap kepada anak, yaitu dengan pendidikan agama. Dan Imam Al-Ghazali menyebut anak seperti tanah kosong, akan tumbuh sesuai apa yang ditanam. Maka diperlukan pengajaran dengan kasih sayang, hikmah, dan ilmu yang benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.